Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan Kopi Santai Kombeba, obrolan asik penuh inspirasi bersama saya Muhammad Sodik. Masih dalam edisi Kombeba Keliling Magelang. Dan kali ini kita berada di Stadion Gemilang Kabupaten Magelang. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua KNPI Kabupaten Magelang. Ini saking padatnya jadwal beliau, ini kita ngoyak-oyak sampai ke sini ya. Sebenarnya kita tadi dari Serumbung tapi mau ke Dukun, tapi beliaunya ada kegiatan di sini, makanya kita supaya bisa ngobrol dengan beliau, kita ngoyak sampai ke stadion ini. Dan kita kali ini akan ngobrol-ngobrol bersama beliau, Ketua KNPI Kabupaten Magelang, Mas Arianto, tentang KNPI itu sendiri dan juga nanti kaitan dengan Sumpah Pemuda dan peran pemuda di dalam pembangunan Indonesia. Yes. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol santai saja tentang kaitan pemuda itu harusnya seperti apa dan sebagainya. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, Mas Arianto. Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik. Ya, Rodo-rodo mumet. Rodo-rodo ya. Cumpleng. Cumpleng ya. Sekian banyak. Iya, sekian banyak kegiatan. Terus kemudian ya fisik tidak bisa diakali. Tekan mangsanya harus istirahat. Kira-kira gitulah. Dan padat sekali ini beliau banyak kegiatan baik di kepemudaan maupun di tempat lain ya. Di tempat lain. Banyak job juga nih kayaknya lagi. Alhamdulillah, insyaallah lah. Ya Mas Ari, KNPI. Ya, KNPI sendiri ini apa Mas Ari? Ini mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih Mas Ari. Komite Nasional Pemuda Indonesia itu sebetulnya adalah wadah berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di Indonesia. Banyak sekali sebetulnya. Kalau di tingkat nasional itu OKP yang tergabung di KNPI itu ada sekitar 700-an OKP. 700? Ya, baik itu yang di nasional ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada 100 plus 80, artinya 100 itu yang lokal gitu, kemudian 80-nya itu yang sampai tingkat nasional ada. Sementara kalau di Kabupaten Magelang yang tergabung di KNPI itu ada 28 OKP, dan 28 OKP ini terbagi menjadi 3 kelompok. Apa aja itu? Satu, OKP yang memiliki basis organisasi ormas. Contoh misalnya Badan Otonomnya NU itu ada Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, kemudian IPNU, IPPNU. Terus kemudian kalau di Muhammadiyah itu ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyiatul Aisyah, kemudian ada IPM. Terus kemudian nanti ada organisasi yang memiliki basis pada organisasi kampus kemahasiswaan, PMII, HMI, GMNI, kemudian beberapa organisasi yang lain, IMM dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga ini organisasi yang merupakan saya partai. Oh, itu juga ikut KNPI? Ya, ada beberapa organisasi saya partai. Jadi beberapa partai politik di Indonesia itu kan memiliki organisasi yang khusus menaungi di kepemudaan. Ada kalau di PDIP itu ada BMI, ada TMP, kemudian kalau di PKB itu ada Garda Bangsa, itu ya? Perempuan Bangsa. WPP kok WPP. Ya, kalau P3 apa? P3 itu sebetulnya ada apa namanya? AMD. Enggak, Pemuda Ka'bah itu apa namanya? GPK, Gerakan Muda Ka'bah itu dulu ada. Ya, itu dulu bergabung dengan KNPI juga. Itu. Oh, jadi termasuk saya partai juga masuk KNPI. Oh, setahu saya cuman Ansor sama Pemuda Muhammadiyah kayak gitu ya. Kalau kepanduan Pramuka itu masuk nggak? Kalau Pramuka sekarang karena Pramuka itu sudah ada undang-undangnya, memiliki undang-undang sendiri ya. Pramuka itu kemudian fokus di kegiatannya di kepramukaan sendiri. Walaupun, nah ini yang kemudian saya coba lakukan, Mas Sodik. Selama saya di KNPI itu saya mencoba untuk memasukkan sekian banyak organisasi.
untuk bisa jadi satu ya. Karang Taruna. Jadi kalau sampai di tingkat pusat, Karang Taruna itu walaupun sampai pusat ada, tapi di KNPI pusat itu Karang Taruna masuk. Masuk ya? Nah iya, maka kami di Kabupaten Magelang juga melakukan hal yang sama. Dulu saya punya pengalaman ketika semua kegiatan pemuda itu harus dilimpahkan lewat KNPI misalnya, saya pernah sampaikan kepada Disparpora, waktu itu saya sampaikan izinkan kami untuk melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Termasuk waktu itu kita libatkan Karang Taruna, kemudian kita libatkan kalau di Pramuka itu kalau yang muda adalah DKC ya, kebetulan dulu saya ketua DKC Kabupaten, sehingga kemudian masih punya hubungan komunikasi dengan Warcap. Kemudian kita masukkan juga waktu itu teman-teman dari PMI, karena PMI juga ada teman-teman di bawahnya, PMR. Kemudian ada juga kita masukkan Duta Wisata, PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Jadi organisasi-organisasi yang di dalamnya teman-teman nom-noman ini coba kita masukkan jadi satu dalam beberapa kegiatan yang itu dikelola oleh dinas. Sederhananya adalah bahwa KNPI ini semakin banyak yang berhimpun, itu nilai kemanfaatannya akan lebih luas. Ini yang coba kita bangun. Walaupun sebetulnya kalau bicara tentang KNPI Mas, dulu orang berpikir KNPI itu ya organisasinya penguasa ya, organisasinya pemerintah. Tetapi ketika saya jadi ketua DPD KNPI itu saya coba baca ADART-nya. Memang gerakannya KNPI itu bukan di politik saja. Bahkan tidak di politik praktis, tetapi di sosial, kemasyarakatan. Pengembangan potensi pemuda. Maka kami lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang lebih luas. Bahkan di periode yang lalu saya menjabat di DPD KNPI dari 2017 sampai 20 itu 21 ya karena pandemi. Itu ada sekian banyak kegiatan. Pernah Oktober 2020 itu saya membuat rancangan kegiatan. 1 bulan di Oktober itu ada 12 kegiatan. Yang dari 12 itu 1 diantaranya bekerja sama dengan Disparpora untuk pelatihan kewirausahaan yang waktu itu kita laksanakan di Ngablat. Jadi ini yang kemudian saya mencoba untuk membuat begini Mas. Saya tidak ingin KNPI itu menjadi eksklusif yang kesannya hanya organisasi di Jeron Beteng. Maka kemudian konsep kegiatan KNPI ini banyak di dusun-dusun, desa-desa. Pertama yang sempat kita lakukan waktu itu adalah kita mencoba membuat bergening dengan Disparpora atau dengan lembaga manapun, baik itu lembaga pemerintahan dan pemerintah. Jadi kami mencoba untuk menawarkan sebuah konsep waktu itu. Jadi KNPI punya konsep ini kita tawarkan, lembaga-lembaga yang punya anggaran itu nanti yang kemudian menyupport. Pernah satu ketika kemudian ini awal betul. KNPI ada kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda waktu itu kita laksanakan di 1 desa wisata yang saat itu masih dalam proses pengembangan. Yang awal betul lahir. Kita laksanakan itu di Ngargoretno ya, itu ya, saya masih ingat betul ketika kami ke sana itu sahabat saya Mas Soem ini sebetulnya antara siap atau tidak siap dalam artian masyarakatnya belum siap. Akhirnya waktu itu kita matur mohon izin kami dipertemukan dengan masyarakat. Coba kita matur pelan secara persuasif dan edukatif. Kemudian akhirnya saat itu pertama kalinya di Ngargoretno itu masyarakatnya akhirnya mengenal yang namanya homestay. Ya, itu. Jadi waktu itu tidak harus kemudian saya bilang begini, mboten kedah kados ketentuan homestay yang sekian banyak itu, yang penting adalah rumahnya ada tempatnya, ada sanitasi, MCK dan sebagainya. Itu dulu saja cukup karena di pelatihan ini nanti pemuda-pemuda yang akan kita siapkan dari calon pemimpin itu memang akan kita bangun nilai sosialnya, jiwa sosialnya. Nginap di situ nggih? Nginap di situ. Ini yang menarik waktu itu. Ini pengalaman yang pertama ya. Saat itu kemudian peserta itu kan kita titipkan di rumah-rumah. Satu rumah itu berisi 3 sampai 4 pemuda. Pagi ada satu kegiatan yang mereka dari jam 5 pagi sampai jam setengah 8
mereka harus ikut dengan kegiatan induk semangnya. Jadi kalau di sana yang punya wedhus ya ngarit kese. Ya mungkin makani wedhus ya. Kalau yang punya lahan cengkeh ya harus melu nyiapke untuk meme cengkeh dan sebagainya atau yang lain. Seru itu sebenarnya. Iya, sampai kemudian akhirnya ada pengalaman begini. Ini justru yang ngomong induk semangnya. Induk tempat yang untuk menginap itu ya. Induk semangnya bilang begini. Lho, kula niku sing di omah kok kula diladeni didamelke unjuk oleh peserta, sehingga kemudian bagi saya secara kualitatif ini menunjukkan satu kualitas pelatihan yang implementatif. Langsung ya, praktek ya. Iya, maka waktu itu saya bilang begini. Karena pengalaman ketika beberapa kegiatan yang kita laksanakan di ruang-ruang tertutup, kemudian dengan sarana yang lengkap termasuk penginapan dan sebagainya, cenderungnya teman-teman ini tidak cukup bisa menyerap ilmu dan pengalaman. Nah, maka hari ini saya pastikan bahwa setiap alumni itu menjadi pemimpin di organisasi yang masing-masing. Sekian banyak, hampir semuanya. Waktu itu ada 28 kalau nggak salah. Mayoritas jadi pemimpin organisasi di tingkatannya. Ada yang di tingkatan daerah, kabupaten ya misalnya. Ada yang di tingkatan kecamatan, macam-macam. Bahkan kemarin saya baru ketemu dengan salah satu peserta. Sekarang ini menjadi pendamping desa yang dengan jalur Parpura ya, kalau nggak salah. Itu juga dia mengaku, saya nggak tanya sebetulnya, dia cuma bilang begini, Mas ada lagi nggak pelatihan kayak dulu? Yang mana? Saya tanya, pelatihan yang mana? Dengar Gorotno, ya nunggu, nanti ada yang kerjasama lagi, saya bilang gitu. Tapi pun saya bilang gitu. Dia bilang, hari ini saya menjadi pendamping desa, dan pengalaman di sana itu bisa saya terapkan ketika mendampingi desa. Kebetulan dia mendampingi desa di Sutopati kalau nggak salah. Tapi khusus untuk pengembangan SDM-nya, pemuda ya, kira-kira gitu. Nah, ini waktu itu awalnya saya sempat begini. Ketika saya menjadi ketua DPD KNPI di 2017 ya, itu saya sempat merasa bahwa antara pesimis optimis kira-kira gitu. Pesimisnya karena dari sekian banyak generasi ketua DPD KNPI, baru edisi saya itu, periode saya itu ketua KNPI-nya yang bukan PNS. Bukan PNS, hampir mayoritas semua PNS. Artinya kalau bukan PNS itu berarti di luar beteng pemerintahan kabupaten ya. Artinya di luar beteng itu maksudnya tidak kehidupan saya sehari-hari tidak di dalamnya. Tetapi itulah yang justru kemudian menjadi satu kesempatan berikutnya saya bisa mengembangkan kerjasama dengan teman-teman di luar. Satu ketika saya kerjasama dengan Kemenak, dan sepertinya baru sekali itu. Ketika saya ketemu dengan kepala Kemenak, kita ngomongin ini sebetulnya. Saya ketemu dengan kepala Kemenak pertama, kemudian saya menawarkan, pagi-pagi saya masih ingat hari Jumat, saya datang ke Kemenak, karena kita sudah dekat, kenal dekat, kita ngobrol gitu, kemudian saya menawarkan, saya bilang begini, Pak Nyon ngapunten, dalam saat menikah dipun amanati nderekaken KNPI Kabupaten. Beliau tahu KNPI itu apa. Terus mbok menawi kepareng dalam badhe nyuwun kesempatan untuk bisa kerjasama kalian Kemenak. Jawaban yang pertama tanpa ada ancang-ancang langsung mengatakan, orang ono Mas Kemenak ra ngurusi cah nom-nom. Kalimat itu yang muncul. Tapi kemudian saya bilang, untungnya ini karena kebetulan ini yang saya katakan bahwa saya punya keuntungan di sisi lain, saya tidak di dalam beteng itu. Saya punya kenalan yang bertahap, tidak hanya kepala Kemenaknya saja, tapi kemudian sampai di tingkatan staf-stafnya. Nah, saya ketemu dengan salah satu kasih. Kita ngobrol, kemudian kasih pertama dengan Pontren, nggak ada. Kasih kedua dengan Bimas, nggak ada. Kemudian saya bilang, nganu mawon, mangke nek menawi wonten. Jane Pontren itu kan ngurusi pesantren, dan di dalam pesantren ada santri yang itu juga pemuda, saya bilang gitu. Sebenarnya bisa kita gunakan momen untuk kerjasama. Saya matur begitu waktu itu. Tapi belum bisa. Nah, satu ketika kemudian kita ketemunya justru dengan Bimas. Di Bimas, kemudian di pembinaan masyarakat itu, kemudian akhirnya saya ditawari, Mas Giono, FKUB ini ada kegiatan.
Karena dulu saya pernah mencoba untuk memberikan masukan kepada FKUB. Karena FKUB itu punya tugas untuk merajut komunikasi, hubungan baik, toleransi, kerukunan dan sebagainya. Maka saya waktu itu matur begini, justru potensi ketidakrukunan itu kan sebetulnya bukan pada sepuh-sepuh, tapi pada teman-teman muda yang barangkali jiwanya masih sangat kuat untuk berontak, mungkin tidak cukup edukasinya dan sebagainya. Saya bilang gitu. Kenapa FKUB tidak mencoba untuk melakukan pembinaan kerukunan ini justru di anak muda. Nah, dari kalimat itu saya ditantang. KNPI punya program apa? Nah, kita buat waktu itu adalah kemah pemuda lintas agama. Di mana? Waktu itu kita laksanakan di pinggir Sungai Elo sini. Oh, di sana. Saya masih ingat itu 2 hari 1 malam. Nah, dari alumni itu muncullah sekarang organisasi baru yang itu kemudian menjadi binaannya FKUB. Namanya Pelita, Pemuda Lintas Agama. Malah jadi ada organisasi baru ya? Ya. Dan itu jelas memadai pemuda lintas agama. Ya, itu cukup bagus. Kalau FKUB kan biasanya sepuh-sepuh gitu ya. Nah, ini anak-anak muda ya. Ini agak cukup efektif lah. Gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di awal. Walaupun kemudian kita sempat terkena pandemi. Saya waktu itu begini, ketika pandemi muncul pertama, hari pertama lockdown, saya 2 hari langsung melakukan kegiatan. Hari pertama dan hari kedua lockdown itu saya langsung melakukan upaya komunikasi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di pengurus Dewan Pengurus Kecamatan KNPI. Jadi saya langsung keliling di 21 kecamatan untuk menyampaikan tolong KNPI turut serta bersama dengan pemerintah kecamatan, kemudian menggerakkan teman-teman OKP yang ada basisnya di tingkatan dusun-dusun atau desa agar membuat situasi nyaman. Karena kalau kita ingat misalkan di awal pandemi itu kan ada lockdown ya, semua kampung, semua dusun itu ditutup. Nah, ada kesenjangan sosial yang muncul, ada konflik-konflik internal di masyarakat. Ternyata misalnya waktu itu ada yang dapat bantuan, ada yang tidak dan sebagainya. Muncul potensi-potensi kriminal dan sebagainya. Konflik ya. Itu kemudian akhirnya kita mencoba untuk menggerakkan teman-teman di BKKNPI beserta dengan OKP yang ada di tingkatan kecamatan dan desa. Dan itu saya kira walaupun mungkin tidak cukup mencolok dengan nama KNPI-nya, tetapi secara fungsional mereka bergerak langsung ke bawah, ke masyarakat. Itu yang coba bisa kami lakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah di anggaran dasarnya KNPI. Luar biasa sekali ini obrolan tentang KNPI, ini sangat luar biasa dan sangat menarik nih. Kemudian saat ini sudah ada pengurusnya ya tiap kecamatan? Sudah ada 21 DPK itu ada. Hanya ya kemudian kita tahu ya 21 DPK itu kan tentu ada yang aktif, ada yang tingkat keaktifannya sedang, ada yang kurang. Ya tentu berbagai faktor. Salah satu faktor diantaranya adalah memang kami tidak cukup bisa melakukan pembinaan dan pendampingan dalam konteks penganggaran. Artinya kami tidak cukup bisa memberikan support pendanaan untuk kegiatan DPK KNPI. Kami sampaikan dulu kepada sahabat-sahabat kami, kalau misalnya DPK KNPI ini bisa bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sebetulnya sangat mungkin untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah desa. Misalnya, karena di setiap desa itu kan menganggarkan untuk kepemudaan. Ya, peningkatan SDM untuk pemuda. Ya besarannya tentu variatif. Nah, kalau KNPI ini bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan dan penyelenggaraannya, memberikan sekian banyak alternatif kegiatan edukasi misalnya, saya kira ini bisa. Di beberapa DPK bisa terlaksana, di Secang ini bisa berjalan, kemudian di Serumbung waktu itu bisa berjalan, di Mungkit bisa berjalan, di Kajoran bisa berjalan. Beberapa memang
belum karena situasi dan kondisi. Bahkan kalau di Ngerabak waktu itu kebetulan ketika DPD KNPI sedang mengadakan festival band Jawa Tengah DIY waktu itu bersama dengan kegiatan pameran hasil UMKM pemuda di Sawitan. Ya? Justru DPK Gerabak ini melakukan hal yang sama karena bisa kerjasama dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah desa di sana, dengan pemerintah kecamatan di sana. Artinya sebenarnya KNP sendiri nggak harus punya dana sendiri, Pak ya? Mas ya nggak harus. Artinya saling kerjasama sinergi dengan Pemdes yang ada. Betul, kayak gitu. Betul. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi kadang kan orang terbelenggu, aku nggak punya dana kayak gitu kan. Padahal kita bisa itu ya saling kerjasama. Saya pernah mencoba menghitung Mas Sodik di periode saya yang awal ya, yang 17 sampai 21 itu, ketika kemudian kita coba hitung dana untuk sekian banyak kegiatan yang itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun pemerintah, itu hampir 800 juta. Artinya kalau itu kami harus membiayai sendiri, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi toh nyatanya kemudian dengan ketiadaan finansial yang kami miliki, ketika kami menawarkan konsep dan kemudian diterima dan mereka percaya, itu bisa terlaksana dan kemudian yang dilayani ternyata juga banyak. Banyak sekali ya, dulu di Ngablak itu ada pelatihan bonsai atau apa itu, tanaman hias ya kalau nggak salah. Iya itu, jadi dari berbagai kegiatan sudah dilakukan oleh KNPI ini. Kemudian Mas Ari, ini kan bulan Oktober ya, bentar lagi ada Sumpah Pemuda 28 Oktober ini. Menurut jenengan sendiri sebagai pemuda ya, ini seperti apa momen Sumpah Pemuda ini dan apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Semangat Sumpah Pemuda itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya monumen, seremonial. Ya, tapi itu monumental. Kalau seremonial ya cukup kemudian kita perayaan selesai ya. Nah, maka karena itu sifatnya monumental, saya selalu menyampaikan bahwa kita bisa memperingati HSP, Hari Sumpah Pemuda, itu tidak hanya di Oktober, bisa mulai September sampai Desember, saya katakan begitu. Artinya itu menjadi satu rangkaian yang cukup, bahkan kalau memungkinkan spirit HSP itu bisa kita gunakan untuk menyuplai semangat bagi pemuda untuk berkarya paling panjang ya, satu perjalanan 365 hari, artinya 1 tahun. Maka kemarin di KNPI ini sudah merancang sekian banyak kegiatan. Ada turnamen voli, ada turnamen futsal. Kami sudah komunikasi dengan salah satu wakil KONI untuk nanti kita dipertemukan dengan pengcapnya. Kemudian artinya kita bisa kerjasama ya. Kemudian kita mau menyelenggarakan seminar, termasuk di dalamnya kalau memungkinkan nanti akan ada festival band dan pameran UMKM-nya pemuda. Kemudian kemarin sempat mau kita laksanakan terabas dan sebagainya. Nah, ini akan kita lakukan karena artinya akan kita lakukan walaupun mungkin tidak di Oktober, bisa jadi nanti sampai di bulan Desember. Tapi semangatnya ya, menunggu begini, biar kemudian semuanya tidak menjadi kegiatan yang menumpuk di satu dan sesi. Hanya seremonial ya. Benar. Jadi kita pinginnya di satu waktu dalam 1 tahun itu kalau bisa ini kita banyak kegiatan yang itu sifatnya memberikan layanan bagi pemuda ya. Nah, pelatihan-pelatihan tetap kita laksanakan. Saya juga agak cukup bingung ya. Kadang DPD KNPI Kabupaten Magelang itu ditimbali atau diundang oleh Karang Taruna di tingkatan dusun. Jadi pernah ketika saya itu diminta untuk ngisi kegiatan di satu dusun. Di Salaman itu waktu itu ada yang namanya dusun apa itu kalau Ngadirejo. Ya, masuk desanya Ngadirejo ya. Sune Ndiri kan, Mas? Ndiri ya. Dengan Mas Salim ya. Ya, itu malah menurut saya agak ngawur karena kegiatannya itu saya kira kan
ya kegiatan biasa pada jam 8 sampai jam 10 malam. Ternyata memang saya diundang jam 10 malam sampai subuh. Jadi ada sambil menunggu Lailatul Qadar kira-kira gitu. Itu pas puasa ya itu. Pas puasa. Saya masih ingat. Wah, ini istimewa ini saya bilang. Ini di Karang Taruna. Iya, terus kemudian puasa kemarin saya diminta di salah satu dusun di Kalinegoro. Saya lupa namanya dusun apa, tapi di salah satu dusun. Di Candi Mulya pernah. Pengalaman itu yang kemudian saya syukuri karena begini. Kalau misalnya saya selalu bermain di tingkatan kota-kota saja atau di level-level atas saja, mungkin kemanfaatan saya itu mungkin tidak cukup luas ya. Tetapi ketika kemudian sampai di tingkatan dusun kok meminta saya untuk hadir, untuk diskusi, untuk berdialog, bahkan kemudian dianggap ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan mereka untuk memompa semangat misalnya. Ada dua hal yang saya pahami. Yang pertama adalah kehadiran kami diterima. Kemudian yang kedua, saya masih diselamatkan oleh Tuhan untuk bisa memberikan layanan sampai di tingkatan paling kecil. Kira-kira gitu. Nah ini yang saya syukuri, Mas. Dan memang mestinya harus begitu. Mumpung istilahnya masih pemuda ya. Selama jadi pemuda. Artinya pemuda kalau kemudian hanya ada di rumah, kemudian tidak cukup luas jaringan komunikasinya, tidak banyak ke bawah ketemu dengan teman-teman, ya saya kira ya nanti kemudian banyak yang bertanya, cah nom kok orang pelaku kira-kira gitu. Ini pengalaman saya begitulah. Luar biasa sekali kaitan dengan momen Sumpah Pemuda itu harus menjadi spirit kita untuk berkegiatan yang positif ya tentu saja ya. Dan Mas Yuki ada apa? Di tempat kita kan ada kegiatan meliputi Sumpah Pemuda tapi masih seremonial. Nah itu masukan gimana biar terkonsep juga tidak cuma kegiatan seremonial gitu. Saya pernah diajarkan oleh salah satu guru berorganisasi saya ya. Jadi seseorang itu nanti akan dianggap punya prestasi ketika dia dalam masa dia menjabat itu ada sesuatu yang tidak hanya fenomenal tapi monumental. Nah, tetapi kalau bisa monumennya bukan monumen mati. Kalau bikin tugu kan monumen mati. Artinya ketika mungkin nanti suatu saat Anda sudah tidak ada di situ misalnya, terus wong pengen tugune ngalang-alangi gitu dibongkar, akhirnya monumennya hilang gitu kan. Iya kan. Tetapi ketika membuat sebuah monumen hidup ini menjadi penting. Apakah wujudnya itu monumen hidup itu sesuatu yang bisa sustainable, berkelanjutan ya. Bisa tidak hanya dalam term 1 tahun, 2 tahun, tapi ini sesuatu yang bisa kita wariskan. Bisa jadi itu sebuah usaha produktif, bisa jadi itu sebuah lembaga pendidikan, bisa jadi itu sebuah, ini yang paling keren tetapi tidak mudah, budaya. Budaya ya? Budaya itu bukan, jadi di dalam budaya itu kan banyak-banyak, termasuk ada cara hidup. Ya, ada seni, ada macam-macam ya. Tetapi budaya yang kemudian harus kita pahami adalah sesuatu yang kemudian menjadi pegangan orang untuk selalu berlaku, berperilaku seperti apa. Nah, kalau kita bisa membangun budaya yang kemudian budaya ini bisa turun-temurun, bisa terlaksana, saya kira akan menjadi bagus. Di Masodik itu kan, di teman-teman di Indrojogan itu kan ada Grebek Ojek. Ya, ini keren. Kemudian bagaimana kita bisa menyelipkan budayanya, Mas? Saya kira bukan pentas seni budaya, tapi budayanya. Artinya bisa jadi besok ini misalnya ya, kalau ini kemudian menjadi sebuah misi pemuda di Indrojogan untuk membangun masyarakatnya open terhadap lingkungannya, bukan hanya sebatas memamerkan keluar saja, tetapi memang piye carane sing paling penting masyarakat kita itu open terhadap lingkungannya. Mbah niku open terhadap tradisinya, atau itu open terhadap lingkungan hidupnya, atau open terhadap
sosial masyarakatnya, ini akan menjadi sebuah budaya, sehingga sangat mungkin besok kemudian tidak lagi yang tampak di depan ini, misalnya kalau hari ini ada Mas Sodik, ada teman-teman yang lain, sudah sangat mungkin kalau ini menjadi budaya, besok walaupun Mas Sodik dan teman-teman ini nggak ada di situ, ini akan terus berlanjut. Siapapun bisa, karena itu menjadi budaya. Nah, bisa menjadi budaya itu kalau ada manfaatnya, baik dalam konteks yang kecil maupun skup yang lebih luas, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya berpikir pada hal-hal yang pragmatis ya, misalnya bagaimana agar orang itu mengenal Ndrojogan misalnya, atau bagaimana agar orang itu mengenal saya atau apa dan sebagainya, itu pasti akan ada masanya orang menjadi bosan. Tetapi kalau itu menjadi sebuah budaya, orang terpaksa akan mengasah otaknya untuk membuat sekian banyak kreasi. Nah, kreativitas ini yang menurut saya itu juga harus dilatih, nggak bisa tidak gitu. Nggak bisa tidak. Maka di KNPI ini saya ingin mengatakan begini, saya pernah dikatakan begini, KNPI ini tidak ibarat macan tidak mengaung. Saya ingin mengatakan KNPI ini memang tidak mengaung di periode yang kemarin. Tapi kalau ibarat macan, kami ini selain punya taring, kami juga punya cakar. Nah, ini kami sedang menguatkan cakar kita, sehingga kita tidak lari kemana-mana, tapi ketika kita harus lari itu, ya ini sudah sangat cukup kuat. Kira-kira gitu. Nah, waktu itu maka kemudian yang kita bangun adalah secara serempak kita bangun DPK KNPI ini bagian dari upaya membangun fondasinya. Nah, kalau kemudian gambaran saya sederhana, kalau kemudian pemuda di tingkatan dusun itu kopen, jangankan hanya desa ya, dusun itu kopen dalam artian mereka memiliki rumah sendiri untuk meluapkan sekian banyak keinginannya berkreasi gitu, maka saya kira mereka tidak akan mencari tempat yang lain untuk melampiaskan keinginannya. Contoh yang sederhana, 4-5 tahun yang lalu, salah seorang pemuda di tempat saya yang baru selesai ujian nasional di SMK itu ditemukan meninggal di Sungai Probong. Apa yang terjadi? Ternyata dia sudah meninggal sekian hari di sungai dan kemudian badannya itu dibebani oleh batu besar. Nah, punya usut yang dilakukan oleh polisi melalui Inavis, saya kira itu diketahui bahwa si anak ini punya luka jerat di leher. Kemudian dilakukanlah proses-proses penyelidikan dan penyelidikan, ketemulah bahwa dia dibunuh. Siapa yang bunuh? Temannya. Nah, padahal dia rumah saya itu, temannya itu ada di tempat yang lain. Lalu saat itu masyarakat, teman-teman muda di saya kan intinya piye carane iki melakukan upaya balas dendam dan sebagainya. Saya waktu itu berpikirnya justru tidak balas dendam. Saya memikirnya begini, kalau kemudian cara berpikirnya nyowo diganti nyowo, ini nggak akan pernah selesai. Kenapa kita nggak berpikir bahwa, coba kita flashback, kenapa si A ini bisa sampai meninggal? Oh, ternyata dia meninggal karena dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh temannya. Kenapa dibunuh oleh temannya? Karena dia salah dalam bergaul. Ternyata dia bergaul dengan teman yang pemuda di luar ya, seneng dunia klenik, seneng dunia saya juga nggak tahu itu, intinya kira-kira gitulah. Jadi menurut cerita pengakuannya si tersangka waktu itu adalah ajar kekebalan. Oh Allah, ya Allah. Nah, sehingga kesimpulannya adalah begini, kalau misalnya di lingkungan paling kecil, apakah itu keluarga, agak cukup besar ya kampung, dusun, itu bisa membuat suasana ekosistem lingkungan yang cukup menarik bagi anak-anak untuk bisa mengembangkan setiap keinginannya. Apalagi sekarang era-era digital, era-era internet yang sudah sangat luas, artinya mereka tidak harus keluar. Mereka dibuatkan tempat. Saya pikir dana desa sangat mampu untuk digunakan membiayai peningkatan kapasitasnya anak-anak. Kemudian nanti kalau perlu bekerja sama dengan BUMDes, bekerja sama dengan lembaga-lembaga desa yang lain, kemudian dibuatlah di situ ada sentra kreativitas pemuda misalnya.
apakah itu bentuknya balai atau apa dan sebagainya. Nah kalau itu bisa kita lakukan, yang kemudian secara terstruktur itu ada program yang terukur dalam 1 tahun yang bisa dibiayai oleh desa, atau mungkin kalau tidak mampu ya kemudian masyarakat secara swadaya bisa melakukan itu, maka nanti teman-teman muda ini nggak akan keluar karena mereka merasa dicukupi kebutuhan ekspresinya di dalam. Tapi ini Pak, kalau misalnya kalau di desa itu loh Pak, kadang sinkronnya harus sama orang tua dulu itu Pak. Ya itu hal yang wajar ya. Menyelaraskannya itu gimana itu hal yang wajar. Masih sulit. Orang tua, komunitas orang tua ya maksudnya, bukan orang tua ada sendiri. Pemahaman gini Mas, wong tua ki setahun nom, ini cah nom belum tahu tua. Ini kan pemahaman yang nyata. Nah artinya begini, bukan kemudian bahwa wong tua wis tahun nom kemudian semuanya dimampui oleh orang tua. Walaupun anak muda itu belum pernah tua, tetapi kemudian kita perlu menyampaikan bahwa yang paling penting itu sebetulnya dari pemahaman itu, wong tua wis tahun nom, cah nom rong tau tua, itu sebetulnya adalah bagaimana agar cah nom ini bisa menempatkan orang tua itu dalam posisi kehormatan yang semestinya. Contoh sederhana, kalau kemudian masyarakat Jawa itu kan punya falsafah yang agak cukup sederhana, nggak tahu ini gugun Tuhan atau apa saya nggak tahu, tapi ketika wong Jawa kuwi dipangku, aksara Jawa dipangku kan mati Mas. Iya. Sama, ketika orang Jawa itu ditempatkan di posisi yang agak cukup dihormati, maka sebetulnya ya dia akan bisa, bahkan tidak diminta pun akan bisa memberi. Tidak hanya menerima tapi iya, mendukung ya. Sangat mendukung. Bahkan sangat mungkin memberi. Di beberapa tempat yang awalnya mereka antipati dengan kegiatan-kegiatan kami, gerakan-gerakan kami, ketika kemudian kami sowan dan menyampaikan terkait dengan kedudukan beliau-beliau, bahwa kemudian keberadaan kami itu tidak akan mengancam eksistensi mereka gitu. Justru apa yang kemudian panjenengan kersake dulu belum tercapai, nanti akan coba kami lanjutkan. Nah, kira-kira nopo ingkang dereng. Nah, itu tergantung penyampaiannya kita ya. Iya, pinter-pinter kita matur ya. Gitu ya. Cuma kadang-kadang kan cah nom itu Mas. Cah nom itu kan emosional. Nah, pilihannya luru Mas. Nek cah nom kuwi pinter, kuwi kadang-kadang le ngomong kebablasan ning ora tekan gone. Klip laju Mas. Atau kadang-kadang malah ora sempat ngomong gitu, kira-kira. Tapi wis nganu sih. Aksi ini kemudian menjadi mengagetkan orang tua. Intinya begini Mas, kalau kita mau menggunakan cara pandang yang paling gampang, rumusnya itu ya. Wong tua ki kagetan, gitu. Mula aja digegeti. Butuh proses yang agak panjang. Dan zamannya juga beda ya Mas. Zamannya beda. Harus menyelaraskan Mas ya. Iya, maka salah satu strategi yang bisa dibangun adalah ketika mau matur dengan orang tua itu, kita sudah harus membuat sebuah analisis dulu. Kina aku pengen ngene iki, kira-kira tantangannya apa, terus saya harus maturnya bagaimana. Kalau saya tidak mampu begini, saya butuh backup siapa, kan gitu. Karena setiap atau zaman, lewat siapa? Ya, setiap zaman itu mereka pasti punya kolega. Nggih, benar. Nanti disomasi warga enggak lah. kan harus begitu. Nggih, betul. Kadang ini jelek apa enggak saya nggak tahu. Tapi kalau saya butuh komunikasi dengan seseorang yang kemudian tidak mudah, saya akan membangun sekian banyak hubungan dulu dengan banyak orang di sekitarnya. Iya, sehingga nanti inilah yang sebetulnya akan membantu saya ngomong gitu. Nanti jobnya masing-masing ya Pak. Iya dong. Iya, harus tahu potensi kemampuan ya. Iya, yang pasti adalah harus tahu sing dihadapi sapa terus kudu kepiye le matur. Nah, itu. Ini. Karena sekali lagi setiap orang yang kaget itu pasti yang muncul defense, Mas, pertahanan. Tahan. Tua itu pernah muda. Iku mesti. Ning aja dibalik, mutus sampean ngomong ngono iki. Nek masalah bodoh pinter itu tidak jaminan dong enggak? Langsung defense ya. Iya, defense. Apalagi kemudian mengatakan begini. Lu nek aku kan wis pengalaman, terus sampean ngomong ngene. Setiap yang pernah berpengalaman itu pasti belum pernah belum berpengalaman misalnya gitu. Ya enggak harus begitu. Komunikasi secara baik dengan orang itu akan memberikan value sebetulnya. Cah nom ini akan masuk dalam kategori apa?
saya punya cerita yang agak cukup sederhana saja. Jadi dulu ketika saya masih agak sedikit muda ya, itu begini. Karena kemudian saya dianggap cukup bisa matur kepada kalangan sepuh gitu, maka biasanya saya digunakan sebagai ujung tombak untuk menyampaikan keinginan teman-teman. Nah ini berarti penting, nanti teman-teman juga harus membuat apa ya agen-agen lah kira-kira gitu, yang kemudian ini dipasang di komunitas-komunitas sepuh-sepuh itu. Nah satu lagi kemudian bahwa yang paling penting itu adalah kalau dalam pelatihannya Mas Sodik ada yang namanya antisipasi medan. Antisipasi medan ini menjadi penting. Jadi sebelum matur itu ya pelajari dulu karakternya. Siapa yang akan kita hadapi untuk matur, cara maturnya bagaimana. Kalau perlu observasi, riset dulu, matur ke yang lain-lain. Saya mau matur kalih Pak Kades niku sketsane pripun nggih kapan. Terus Pak Kades niku remene hobinya apa? Ini bukan dalam rangka untuk nyuap ya. Karena ini bukan nyuap, karena kita itu kebetulan beda dengan kebiasaan orang barat. Kalau orang barat itu ya to the point gitu. Kalau mereka itu ya bahkan kemudian obrolannya itu di jalan wong loro itu ketemu. Kalau kita itu kan kadang-kadang tidak bisa begitu. Untuk ngomong satu tujuan saja kadang kita butuh berhari-hari baru akhirnya sampai ngono wae urung mesti padha karo karepe gitu. Tapi ya itu harus dilatih. Gitu. Menarik sekali ini menjadi budaya Mas. Kalau ini nanti bisa, ini jadi budaya komunikasi yang baik. Yang kemudian harus kita latihkan kepada adik-adik kita. Kalau saya sih begitu, salah satunya ya. Luar biasa, menarik sekali. Ini terutama tadi yang sampaikan sebelumnya tentang bagaimana membuat ekosistem yang baik di dusun ya. Kita supaya anak-anak itu nyaman di situ ya. Jadi tidak perlu dulan-dulan main-main ke tempat luar, tapi ekspresinya bisa di dusunnya itu sendiri Mas ya. Itu yang sedikit banyak sudah kita lakukan Mas. Jadi kalau dulu banyak yang keluar mabuk-mabukan, tawuran gitu, alhamdulillah sekarang bagaimana membuat banyak kegiatan yang positif di kampung gitu kan. Mau nggak mau dia ya udah nyaman di sini ya kan, nggak perlu keluar. Mungkin salah satunya seperti itu ya Mas ya. Seperti di kamu ada rebana, kemudian ada olahraga, ada kesenian dan sebagainya. Betul. Jadi sebetulnya menjadi jaring pengaman itu tidak mudah. Dan saya akan mengutip salah satu kalimat dari beberapa sahabat di daerah Pakis itu mengatakan ojo kesel Aja leren gawe apik. Aja leren gawe apik. Sawangan itu malah ojo kesel dadi wong apik. Apik. Sepertinya kita juga harus mulai, itu kan koyane hanya tagline Mas. Iya. Tapi itu sebetulnya visi Mas. Sangat berpengaruh itu. Itu visi Mas. Kalau kita bisa membuat itu menjadi satu visi hidup, pegangan hidup seseorang yang harus kita selalu gunakan dalam landasan bertindak gitu. Saya kira kok itu menjadi spirit juga. Karena kadang kesel ya, merasa capek juga kadang nih. Gini Mas, yang paling bahaya itu kalau kemudian kita merasa paling benar. Kita merasa paling benar, paling baik atau kita merasa paling baik, itu yang bahaya. Salah satu kemudian yang menjadi kelemahan di beberapa orang itu overthinking. Saya selalu mengatakan ini di akhir-akhir waktu. Overthinking itu berarti ini mau akhir waktu kan? Akhir-akhir ini maksudnya. Karena kemarin saya dengar overthinking juga. Jadi ketika orang sudah berpikir bahwa saya memiliki pemikiran yang baik dan benar terhadap sesuatu, sementara nanti pasti akan ketemu dengan perbedaan cara pandang dengan orang lain, yang kemudian akhirnya kita sulit bertoleransi dengan cara pandang orang lain, ini yang bahaya. Dalam hidup itu kan ada cara pandang yang berbeda-beda. Nah, bagi kita mestinya ya nggak masalah.
kalau toh kemudian kita berdua ini punya pemikiran yang berbeda tentang satu hal, misalnya tentang pemuda misalnya, ya tidak masalah, wong di dalam agama saya itu perbedaan itu rahmat kok. Gitu. Bisa jadi karena perbedaan itu kemudian saya mau berintrospeksi. Misalnya kan begitu. Kalau saya mengatakan bahwa pemuda Magelang ini ya seharusnya menjadi pemuda yang kritis. Nah, Mas Sodik mengatakan kalau saya misalnya sebelum kritis ya mestinya introspeksi diri lah. Kita harus membaca potensi kita, jadi harus punya pemahaman tentang potensi misalnya gitu. Kemudian memiliki inovasi yang ini kan akhirnya dua pandangan yang berbeda. Kalau kita bisa memahami bahwa yang jenengan ngendika kiki ya bener, sinasa aku yang nganggep sing tak mau bener, itu nggak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan bahwa itu bener aku tuh ya, bener aku ketua KNPI ya, terus saya menganggap pendapat jenengan salah, itu kan malah jadi ada satu jarak yang kita buat, ada satu benteng besar yang kita buat, sehingga hubungan satu dengan yang lain menjadi tidak baik. Padahal salah satu tujuan adanya KNPI ini kan sebetulnya menjaring sekian banyak teman muda untuk mau bergabung. Nah, bergabung dalam hal apa? Ya bergabung dalam hal kebaikan. Bukan mereka harus ada di satu organisasi, tidak. Toh mereka juga memiliki organisasi. Dari sekian banyak itu kan mereka memiliki kecenderungan bergabung dengan organisasi mana misalnya. Saya tidak bisa memaksakan misalnya teman-teman yang ada di organisasi tertentu harus sama dengan organisasi saya, kan tidak mungkin. Karena saya yakin organisasi yang ada di Indonesia yang itu mendapatkan izin berdiri dan dinyatakan legal, ya pasti sudah melalui sekian banyak pemeriksaan dan itu pasti dinyatakan baik. Artinya ada tujuan baik dari organisasi itu, gitu loh. Sorry, kira-kira gitu gambarannya sederhana itu. Luar biasa sekali ini Mas Ari, ini kan di kaderisasi Ansor juga kabupaten, jadi saya sering ngobrol dengan beliau ini nggak akan habis nih kalau ngobrol sampai besok pagi juga. Tapi untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu Mas Ari. Besok lain kali harus itu ngobrol lagi. Apa tadi? Cakruk Kanoman ya? Cakruk Kanoman. Nah, jadi saya punya satu program ngobrol dengan sekian banyak orang ini nanti lewat Cakruk Kanoman. Siap. Tapi masih proses penyiapan ya. Tinggal nanti ditunggu Mas, nanti kita gabung lah. Yes. Jadi teman-teman itu nanti ada program dari Mas Ari Cakruk Kanoman ya. Ditunggu. Ini hanya prolog saja karena kalau ngobrol sama Mas Ari ini saya paling seneng. Kadang sampai manapun tak ya ben iso ngobrol sama Mas Ari. Ini karena beliau ilmunya banyak sekali nih. Ini besok harus ada tema-tema khusus ini. Kali ini hanya prolog saja dan tadi ada tips juga bagaimana matur dengan orang tua, dan itu pun bisa dilakukan kita untuk matur dengan siapapun ya Mas ya. Ya, intinya harus bisa memahami siapa yang mau kita ajak bicara. Ini Mas Ari memang pinter banget nih kan bagian menunggu ya, negosiasi menunggu ya. Satu tambahan Mas Sodik. Iya. Berpenampilan baik itu atau berpenampilan indah itu sangat baik. Tetapi jangan sampai kemudian kita hanya indah dalam penampilan, tetapi kemudian ketika dibuka itu isinya tidak cukup membahagiakan orang. Oh jebule kok mingkongnya nih ngono kira-kira gitu. Kalau kita mempelajari ilmu bisnis misalnya, ternyata packaging itu penting. Tetapi akan lebih penting isi dari yang di dalam ketika package. Dibuka kok enak. Nah, maksudnya lagi begitu. Ya? Jadi jangan terjebak pada satu penampilan luar. Tetapi tadi saya maturke bahwa yang paling pokok sekarang adalah bagaimana kemudian jati diri pemuda itu harus kita siapkan sejak sekarang. Sehingga tekan mangsane dadi wong tua mau. Kuwi yang dicekeli rame ngaku setahun nom. Tapi kemudian mereka, saya berharap begini, nom wis pengalaman orang nom tok ya. Saya berharap anak muda sekarang di era kita itu ketika nanti tua tidak lagi berpegangan. Aku kan setahun nom, kowe kan urung tahu tua. Tetapi kemudian mereka saat kita tua, saya punya harapan besar nanti kita punya cara berpikir begini. Walaupun saya pernah muda, sapa ngerti pikirannya cah nom sing saiki kuwi iso neruske apa sing tak karepke biyen. Cara berpikirnya saya begitu, sehingga betul. Kalau ini bisa kita bangun, lagi-lagi bukan lagi hanya persoalan penampilan yang indah, tapi kemudian
ya isi, kira-kira gitu. Dan semua yang dari hati itu akan kok sampai ke hati. Insyaallah itu ya. Jadi kalau kita hanya apa ya, dari ucapan saja itu juga kadang memang nggak bisa masuk karena nggak bisa nembus gitu Mas ya. Tuh ya. Jadi kita memang harus apa, benar-benar menjiwai totalitas dan sebagainya. Dan ya ibda binafsih Mas. Apa? Jadi harus memberikan contoh dulu. Oh iya. Harus memberikan keteladanan. Saya lebih senang ini contoh sebelum nanti selesai ya. Saya di era saya ketua KNPI itu lebih banyak saya melakukan pola kepemimpinan delegatif. Jadi tidak harus selalu saya yang ada di depan. Saya lebih senang sekian banyak orang itu ketika ada undangan yang mewakili. Kecuali kemudian permohonannya khusus harus ketua misalnya. Nah itu dalam rangka menghormati undangan ya saya harus datang sendiri. Tetapi ketika di situ tidak harus ketua, maka saya akan mencoba untuk mendelegasikan. Ini adalah delivery, mendelivery potensi kader. Dan bagian dari kaderisasi ya Mas. Iya dong, kalau saya begitu. Ya. Sip. Makasih luar biasa sekali Mas Ari, terima kasih. Sama-sama. Ini masih diminta lagi mungkin pesan-pesan untuk pemuda di Magelang. Oke, jadilah diri sendiri dengan tetap memberikan kemanfaatan yang luas bagi orang lain. Karena kita yakini sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bahwa orang lain itu tidak mengakui keberadaan dan kemanfaatan kita, itu bukan urusan kita. Yang paling penting kehadiran kita tidak merugikan orang lain. Salam pemuda. Wis, luar biasa. Luar biasa sekali nih Mas. Pokoknya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Ari atas obrolannya. Kita sambungkan waktu. Ini yakin waktunya udah berapa? 1 jam ya Mas Ari? 1 jam? Ya. Biasanya 30 menit, berarti ini jadi 2 scene ya, jadi 2 part ya. Dan kalau dilanjutkan sebenarnya masih bisa sampai 6 kayak gitu ya. Tapi ini besok lain kali lagi ya, karena kita sudah sore. Sampai jumpa lagi di Kopsan edisi berikutnya. Masih di edisi Kompeba Keliling Magelang. Kita akan jalan-jalan lagi untuk bertemu dengan orang-orang yang inspiratif. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen channelnya Kompeba. Cukup sekian, terima kasih. Kompeba Keliling Magelang menghimpun inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.